Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis konsep komunikasi terapeutik dan helping relationship dalam konteks hubungan terapeutik perawat dengan klien. Saya akan masuk dengan pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal, yaitu antar perawat dan pasien. Komunikasi terapeutik ini suatu pengalaman antara perawat dan klien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien. Seorang perawat harus bisa meningkatkan pengetahuan dan aplikatif komunikasi terapeutik agar kebutuhan dan kepuasan pasien dapat dipenuhi. Dalam komunikasi terapeutik harus ada unsur kepercayaan. Yang berikut menciptakan hubungan kerjasama antara perawat dan klien dalam proses membantu klien mengatasi persoalan mengenai masalah kesehatan. Perawat berusaha mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi dan mengkaji masalah serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam perawatan. Proses komunikasi yang baik dapat memberikan pengertian tingkah laku klien dan membantu klien dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi pada tahap perawatan. Sedangkan pada tahap preventif, kegunaannya adalah mencegah adanya tindakan yang negatif terhadap pertahanan dari klien. Yang berikut, perawat harus mengenal dirinya sendiri, yang berarti memahami dirinya sendiri serta nilai yang dianut. Yang berikut, komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Yang berikut, perawat harus memahami, menghayati nilai yang dianut pasien. Yang berikut, perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien baik fisik maupun mental. Yang berikut, perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya baik sikap maupun tingkah lakunya, sehingga tumbuh semakin matang dan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Yang berikut, mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya. Yang berikut, memahami betul arti empati sebagai tindakan yang terapeutik dan sebaliknya simpati yang bukan tindakan terapeutik. Yang berikut, kejujuran dan komunikasi terbuka merupakan dasar dari hubungan terapeutik. Yang berikut, mampu berperan sebagai role model agar dapat menunjukkan dan meyakinkan orang lain tentang kesehatan. Oleh karena itu, perawat perlu mempertahankan suatu keadaan sehat fisik, mental, sosial, spiritual, dan gaya hidup. Yang berikut, perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien bebas berkembang tanpa rasa takut. Yang berikut, altruisme mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain secara manusiawi. Yang berikut, bertanggung jawab dalam dua dimensi, yaitu tanggung jawab terhadap dirinya atas tindakan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang lain. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari helping relationship. Pengertian helping relationship adalah hubungan yang terjadi di antara dua atau lebih individu maupun kelompok yang saling memberikan dan menerima bantuan atau dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sepanjang kehidupan. Yang berikut yaitu ciri-ciri helping relationship. Yang pertama yaitu 1. Hubungan helping adalah penuh makna dan bermanfaat. Yang kedua, afeksi sangat mencolok dalam hubungan helping. Yang ketiga, kebutuhan pribadi tampil atau terjadi dalam hubungan helping. Yang keempat, hubungan helping terbentuk melalui
eksplorasi terhadap persepsi dan perasaan-perasaan subjektif pada klien. Yang kedua, intensitas. Hubungan konselor dan klien yang intens ini diharapkan dapat saling terbuka terhadap persepsinya masing-masing. Tanpa adanya hubungan yang intens, hubungan konseling tidak akan mencapai pada tingkatan yang diharapkan. Konselor biasanya mengupayakan agar hubungannya dengan klien dan dapat berlangsung secara mendalam sejalan dengan perjalanan hubungan konseling. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perubahan. Hubungan konseling bersifat dinamis. Hubungan konseling terus berkembang sebagaimana perubahan dan pertumbuhannya yang terjadi pada konselor dan klien. Hubungan tersebut dikatakan dinamis jika dari waktu ke waktu terus terjadi peningkatan hubungan konselor klien, pengalaman bagi klien dan tanggung jawabnya. Dengan demikian pada klien terjadi pengalaman belajar untuk memahami dirinya sekaligus bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya. Yang berikut privasi. Pada prinsipnya dalam hubungan konseling perlu adanya keterbukaan klien. Keterbukaan klien tersebut bersifat konfidensial. Konselor harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi tentang klien dan tidak dibenarkan mengemukakan secara transparan kepada siapapun tanpa seizin klien. Perlindungan atau jaminan hubungan ini adalah unik dan akan meningkatkan kemauan klien membuka diri. Yang berikut, dorongan. Konselor dalam hubungan konseling memberikan dorongan kepada klien untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hubungan konseling, konselor juga perlu memberikan dorongan atas keinginannya untuk perubahan perilaku dan memperbaiki keadaannya sendiri sekaligus memberikan motivasi untuk berani mengambil resiko diri keputusannya. Yang berikut yaitu kejujuran. Hubungan konseling didasarkan atas saling kejujuran dan keterbukaan serta adanya komunikasi terarah antar konselor dengan kliennya. Dalam hubungan ini tidak ada sandiwara dengan jalan menutupi kelemahannya atau menyatakan yang bukan sejatinya. Klien maupun konselor harus membangun hubungan secara jujur dan terbuka. Kejujuran menjadi persyaratan bagi keberhasilan konselor. Ada 3 hal mendasar dalam mengembangkan healthy relationship, yaitu yang pertama keikhlasan, yang kedua empati, yang ketiga kehangatan. Karakteristik yang diperlukan perawat dalam melakukan healthy relationship yaitu yang pertama, kesadaran diri terhadap nilai yang dianutnya. Perawat harus menjelaskan tentang dirinya sendiri, keyakinan apa yang penting dalam kehidupannya. Setelah itu barulah akan mampu menolong orang lain menjawab pertanyaan tentang hal-hal tersebut. Yang kedua, kemampuan untuk menganalisis perasaannya sendiri. Perawat secara bertahap belajar dan mengatasi berbagai perasaan yang dialaminya seperti rasa malu, marah, kecewa, putus asa. Yang berikut, kemampuan menjadi contoh peran. Perawat perlu mempunyai pola dan gaya hidup yang sehat, termasuk kemampuan menjaga kesehatan agar dapat dicontoh orang lain. Yang berikut, altruistik. Perawat merasakan kepuasan karena mampu menolong orang lain dengan cara yang manusiawi. Yang berikut, rasa tanggung jawab, etik dan moral. Setiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan